Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Buat teman-teman yang barusan bergabung, kami dari Berbina Serba Indonesia, live TikTok dari Berbina Serba Indonesia, kami dari platform @berbinar.in. Kami seperti biasa di setiap minggu, hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat, kami punya free education session gitu yang kita istilahkan sebagai berarti Berbinar Heroes to You, di mana di sini kami pingin ngajak kalian semua buat ngobrol bareng, belajar bareng tentang psikologi bersama saya dari Berbinar Serba Indonesia. Kebetulan saya adalah psikolog dari Berbinar Serba Indonesia dan juga CEO, owner dan founder dari Berbinar Serba Indonesia juga. Jadi harapannya di sini kita bisa saling belajar bareng, bisa langsung ngobrol aja kalian semua gitu tentang apa yang mau kalian tanyain, caranya gimana langsung ketik aja di live komentar di live TikTok pada malam hari ini gitu ya. Jadi harapannya ini bisa jadi manfaat buat kita semua. Dan kami sebelum mulai buat acara hari ini, di menit-menit awal ini saya akan ceritakan dahulu tentang sebenarnya Berbina Serba Indonesia itu apa. Kami adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang edukasi dan layanan psikologi, dan kami punya berbagai produk gitu kan, dan kami lahir di tahun 2020 ya, di saat pandemi sedang berlangsung, dan kami memang berbasis online edukasi dan layanan psikologi. Salah satunya seperti yang kalian saksikan ini, kami punya live education yang lewat platform TikTok yang kami istilahkan sebagai berarti, yang merupakan singkatan dari Berbinar Heroes to You. Kenapa kami ingin mendengarkan apa yang kalian tanyakan? Karena kami punya tagline sebagai sebuah platform di bidang edukasi dan layanan psikologi. Kami punya tagline Berbinar selalu ada buat kamu. Harapannya ini bisa jadi manfaat buat kita semua. Dan kami nggak cuma punya Berbinar Class seperti live TikTok pada malam hari ini, kami juga punya versi berbayarnya yang mungkin sesaat ini kita masih sedang dalam tahap hiatus sesaat gitu ya, untuk berbinar class-nya yang versi berbayarnya tentu. Tapi kalau kalian mau coba pengen tahu, atau kalian coba asking for the price atau how to get the product gitu, kalian bisa langsung cek di DM di Instagram maupun di TikTok Berbinar di @berbinar.in, atau cek langsung di WA bisnisnya Berbinar Indonesia. Tentunya kami juga punya berbagai layanan lainnya termasuk Berbinar Counseling. Kami di sana menyediakan layanan konseling bersama psikolog dan juga bersama konselor sebaya, atau sering diistilahkan sebagai peer counselor, dan masing-masing punya kelebihannya masing-masing. Kalau kalian sama psikolog, tentu kalian bersama orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya, dan kalian bisa dapetin layanan yang terbaik, layanan premium dari Berbinar Serba Indonesia, dari psikolog-psikolog yang sudah tersertifikasi. Dan tentunya kalau kalian mau sama konselor sebaya, kalian juga dapetin kelebihan lainnya, yaitu adalah kalian bisa ngobrol sama yang seusia sama kalian, namun mereka ini para konselor sebaya atau berkonselor sudah memperoleh pelatihan dari para psikolog dari Berbinar Indonesia, sudah diberikan pemahaman tentang bagaimana cara memberikan konsultasi atau konseling secara psikologis sesuai dengan protokol kode etik Himpunan Psikologi Indonesia. Dan harapannya seperti biasa, kami berharap dengan orang-orang yang bergabung dan menggunakan layanan dari Berbinar Indonesia, khususnya Berbinar Counseling, jadi lebih adaptif, jadi lebih bisa bisa lebih membantu dirinya sendiri untuk kedepannya, tanpa harus tergantung kepada layanan-layanan di Berbinar gitu ya. Jadi bisa sembuh secara mandiri, tentu diawali dengan bersama psikolog dan konselor sebaya dari Berbinar Indonesia. Dan kami tentunya juga punya layanan yang paling sering digunakan, yaitu adalah Berbinar Psikotes. Di Berbinar Psikotes ini kami memberikan berbagai layanan tes psikologi buat kalian yang mau untuk bisa mengetahui potensi dalam diri kalian, ingin tahu kelebihan dan kelemahan, atau bahkan kalian ingin dibantu untuk mengenali diri kalian, kira-kira potensi yang kalian miliki seperti apa. Lalu dari yang kalian sekarang ini SMP, SMA mungkin ya, atau mungkin bahkan yang masih SD, yang Bapak Ibu semua yang punya anak, mungkin ingin tahu kira-kira anaknya ini punya bakat dan minat seperti apa, atau bahkan mungkin kira-kira cocoknya masuk di jurusan apa saat SMA, mau IPA atau IPS, atau bahkan setelah SMA mau masuk jurusan atau perguruan tinggi yang mana, atau mungkin program studi apa gitu, sehingga lebih bisa optimal dalam proses pendidikannya. Nah,
harapannya dengan itu semua gitu kan, jadi kita punya circle positif di keluarga kita yang paham tentang potensi masing-masing dan juga bisa lebih optimal ke depannya untuk bisa jadi lebih baik saat menggapai apa yang jadi tujuannya gitu ya, nggak cuma punya cita-cita terus kemudian dicapai, tapi juga tahu sebenarnya dengan kemampuan yang saya miliki saya cocoknya untuk berkuliah, belajar mendalami di bidang apa, dan bahkan bekerja di bagian apa gitu mungkin. Dan ini nggak cuma bisa dinikmati oleh teman-teman yang secara individual membutuhkan ini anggota keluarganya, tapi juga teman-teman yang sudah punya perusahaan, namun kami juga bisa bantu buat proses rekrutmennya lewat webinar consultation, dan kalian juga bisa dibantu proses tes psikologinya di Berbinar Indonesia. Itu berbagai layanan yang ada di Berbinar, kalian juga bisa cek berbagai layanan tersebut dan price listnya yang semua kami sertakan di website berbinar.in. Nah, itu boleh banget kalian coba di sana gitu. Nah, dan ongoing juga kami juga sedang membenahi produk dari merchandise Berbinar, termasuk ada yang namanya Mood Scientist dan Emo Shuffle. Nah, tunggu sesaat lagi gitu karena kami sedang mencoba membuat versi digitalnya, jadi nggak harus kalian mencoba untuk beli fisiknya, tapi sekarang kalian bisa reach out itu dari manapun dan kapanpun, dan nggak harus langsung beli barangnya sedang ready stock atau enggak, jadi kalian bisa coba itu. Nah, ini kami sedang ongoing menciptakan produk digitalnya. Itu sedikit review atau sedikit tentang cerita tentang perusahaan kami. Dan hari ini seperti biasa di live TikTok Berbinar Indonesia ini kita punya waktu sampai 20-30 untuk ngobrol bareng, ceritain pengalamannya, bertanya untuk saya jawab. Mungkin kalian punya problem gitu kan, namun kalian maunya anonim gitu kan, nggak pengen tahu namanya juga boleh banget. Atau kalian mungkin juga sering dapat curhatan dari teman, tapi kalian sebagai teman yang baik khawatir ngasih masukan yang salah, boleh banget kita obrolin di sini. Mungkin dengan seperti itu kalian dapatkan inspirasi untuk ngasih masukan buat teman-teman kalian yang lagi bermasalah, dan mungkin juga yang punya permasalahan serupa dari acara hari ini. Dengan dengerin dan baca dari apa yang sudah kita bahas selama 30 menit ke depan, kalian juga terinspirasi untuk terbantu juga gitu. Karena atau bahkan mungkin yang pernah punya pengalaman serupa namun kalian punya cara penanggulangannya sendiri, boleh banget buat chat di bawah buat sharing kira-kira metode yang kalian gunakan untuk bisa bangkit dari permasalahan kalian seperti apa, supaya mungkin teman-teman yang punya pengalaman serupa di masa yang sekarang bisa juga dapetin pilihan-pilihan variasi alternatif untuk bisa dapetin solusi atas permasalahan, nggak cuma dari saya sebagai seorang psikolog, namun langsung dari survivor atau orang-orang yang punya pengalaman serupa dan berhasil bangkit dari permasalahan tersebut. Jadi jangan lupa buat ikutan nimbrung di acara ini, karena semakin banyak yang berinteraksi harapannya tentu bisa ngasih manfaat yang lebih luas. Dan jangan lupa gitu, acara ini ada setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Jadi kalian supaya nggak ketinggalan, jangan lupa follow @berbinar.in di berbagai sosmed kita, sosmed kami, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di X gitu kan. Kalau di X kami menggunakan brand bernama @psikologi diri. Lalu kami juga punya official YouTube Berbinar Indonesia, WA Business, dan juga LinkedIn gitu kan. Kalian bisa cobain semuanya, dan termasuk kalian bakalan bisa nonton versi rekaman dari acara hari ini. Misalkan kalian ternyata nggak sempat buat nonton sampai akhir, atau kalian baru bisa nonton di versi beberapa menit mau menjelang berakhir, itu kalian bisa nonton versi rekamannya di official YouTube Berbinar. Ketik aja di search engine-nya di YouTube kalian masing-masing, Berbinar Insight Indonesia, dan kalian bisa subscribe di sana dan tonton acara kita ini versi rekamannya gitu. Jadi kita sebelum mulai, saya akan sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah join, dan sudah nge-like mungkin, dan udah nge-share linknya, repost gitu kan. Selamat malam buat kalian semua. Ini ada Tensi Rendah, ada Sagittarius 16, ada Gemini, ada Rizky Teknik, ada Yuli Putri 7752, ada Geril Seril, ada Lili, ada Umi Hafidoh, ada username 488 sekian-sekian, ada Nai, ada Showa, ada Yasai, ada Munia Mustaqim, ada Jasvilin, ada G, ada M Zolim 17, ada RW Store 99, ada Titi Wardani 221, ada Nini, ada Rex Lab,
ada Honey Dumpy, ada Starlight. Selamat malam buat kalian semua. Ada ini kayaknya Kak K ya ini. Selamat malam juga. Makasih udah nge-like juga. Makasih Nei juga udah nge-like. Ada juga Kak Dewi Andinia. Selamat malam. Dewi mungkin maksudnya ini ya bacanya ya. Ada Kak Meme. Selamat malam juga buat Kak Liza. Ada Music. Ada Desi. Aku dapat emoticon dari Kak Dewi Andinia. Selamat malam. Ada Kak Clarice Samei, ada Indah Pribadi, ada Aryani, ada Kata, ada Nea Online Shop, ada Nei, malam Mas Dani. Selamat malam juga Nei. Ada Mulyanto Jokam, ada Yusra Hussein, ada Ulfa Indrianti, ada Zuraita, ada Eka Wiyana, ada Edel Kirana, banyak banget. Ada Roliana, Julian Niarola, Rodi, Renendra Kusuma, Zaidadin, Intan TC, Boba Klos, PT Kencana Jasa, Yuldus Gangga, Abdul Halim, Salsalina PR, Rihman, Tisyafan, ada Oktav.co, ada Aan, ada Alinon, Iman Setiawati, RSK RMI, ada Farhan, ada Ajah Astutik, MUA Bandung, ada email, ada MK Vero, Tisyafan, Rihman. Dan tentunya yang paling penting di sini ada Kak Sinta. Selamat malam juga Kak Sinta. Sudah hadir dan menemani saya pada malam hari ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa tertemani, terdampingi malam harinya gitu ya. Oke, boleh tanya teman-teman semuanya. Ini ada pertanyaan dari Kak Nei. Coba saya cek, jangan-jangan ada yang lain yang nanya. Ya. Oke, pertanyaan pertama dari Kak Nei. Oke, Mas Dani, kalau over ngejar achievement karena dulu diremehin itu coping mechanism nggak ya? Mas Dani, kalau over ngejar achievement karena dulu diremehin itu coping mechanism nggak ya? Bisa jadi gitu ya. Karena kalau kalian itu dulu pernah punya pengalaman apa, itu pasti pengalaman itu akan membentuk cara kalian berperilaku dan berpikir sehingga kalian bisa wujudkan di masa yang sekarang gitu kan. Jadi perilaku saat ini, sikap, cara berpikir itu adalah bentukan dari apa yang terjadi di masa sebelumnya. Masa sebelumnya ini beraneka ragam. Ada yang masa sebelumnya itu dalam bentuk pengasuhan orang tua, ada yang dalam bentuk pengaruh teman-teman, ada juga memang yang kalian terlahir dengan kemampuan sifat trait yang seperti itu gitu ya. Jadi sejak lahir memang kalian punya diturunkan dari sifat salah satu orang tua kalian yang seperti itu, atau juga yang memang diasuh dan dididik di keluarga seperti itu dengan pendidikan sehingga terbentuklah sifat, perilaku dan trait semacam itu gitu ya. Kemudian dan juga setelah kalian berkenalan dengan teman-teman di sekitar kalian, akhirnya juga kalian punya influence yang dipengaruhi juga sehingga kalian terbentuk sesuatu di masa yang sekarang, saat di sekolah, saat di kampus, itu juga akan membentuk itu. Jadi perilaku saat ini, cara berpikir, sikap itu dibentuk oleh hal-hal seperti itu yang terjadi di masa-masa sebelumnya, di menit sebelumnya, hari sebelumnya, bulan sebelumnya, tahun sebelumnya, dekade sebelumnya, bahkan sejak kalian lahir gitu. Jadi kalau sekarang kita coba hubungkan dengan pertanyaan dari Kak Nei, kalau ngomongin tentang apakah itu sebuah coping mechanism, bisa jadi iya, karena itu adalah bentukan dari sesuatu yang terjadi di masa lalu. Kalau kita coba tarik ke belakang gitu, jangan-jangan ada bukan cuma tentang momen diremehkannya oleh orang-orang di sekitarmu, tapi mungkin di sana juga ada tambahan di mana setelah kamu diremehkan, mungkin akhirnya kamu membuat sebuah penyimpulan-penyimpulan pribadi dalam kamu berkognitif gitu ya, dalam kamu berpikir. Nah, akhirnya dari pengalaman pribadi itu, pengalaman diremehkan, pengalaman tidak bagus, pengalaman yang menyedihkan semacam itu, akhirnya kamu bangkit dari situ, kamu coba buat mencari solusinya karena kamu punya punya
keinginan untuk bisa menunjukkan bahwa sebenarnya kamu itu nggak layak diremehkan, karena mungkin kamu itu apa ya, punya potensi lebih, kamu sadar kalau kamu itu punya kelebihan yang mungkin belum semua orang recognize itu gitu kan. Akhirnya kamu mencoba membangun sebuah rencana jangka pendek dan jangka panjang yang akhirnya salah satu bentuknya adalah kamu mengejar achievement itu tadi. Achievement yang kamu dapatkan, capaian, prestasi yang kamu peroleh itu ada salah satu tujuannya adalah untuk nunjukin ke orang-orang yang sudah ngeremehin kamu itu bahwa kamu sebenarnya bisa. Orang yang dulu diremehkan sekarang bisa bangkit dan menghasilkan sebuah prestasi yang luar biasa gitu. Jadi coping mechanism itu bentuknya beraneka ragam, dan jika bentuknya adalah positif gitu ya, salah satunya adalah kamu mencoba untuk berprestasi, melakukan hal-hal yang baik dan mencapai hal-hal yang mungkin selama ini belum kamu capai, tapi kamu bisa memperoleh itu, bisa kamu bikin bangga orang-orang di sekitarmu karena kamu nggak pingin diremehkan terus, kamu pingin bangkit, kamu pingin bisa jadi orang yang resilient, yang punya daya lenting yang baik, sehingga dengan seperti itu kamu jadi bisa punya progres yang positif dalam kehidupanmu. Jadi orang-orang yang awalnya mungkin ngeremehin kamu jadi mindsetnya mulai berubah nih gitu kan. Dengan seperti itu kamu jadi bisa punya kesempatan buat nginspirasi orang lain bahwa sebenarnya enggak selayaknya kita itu jadi orang yang suka ngeremehkan orang lain, karena mungkin kita belum cukup mengenal orang yang kita remehkan, orang yang kita ajak ngobrol. Tapi bisa jadi banyak sekali hal-hal yang kita tidak ketahui dari orang yang kita remehkan, itu yang sebenarnya kita bisa jadi terbelalak mata kita, karena sebenarnya ternyata orang itu memang punya potensi luar biasa, hanya saja di saat kita ngeremehkan mungkin potensinya masih belum terbangun, belum cukup tumbuh gitu. Sehingga kalaupun akhirnya di beberapa tahun kemudian achievement itu mulai diperoleh, itu jadinya orang-orang tersebut jadi mungkin merasa kaget, mungkin bahkan mereka surprisingly bahkan akhirnya berubah sikap dari yang ngeremehin kamu jadi malah bisa memuji, bahkan jadi lama-lama mungkin jadi teman dekat, bahkan jadi orang-orang yang suportif banget buat kamu. Jadi at the end dari situasi coping mechanism yang dilakukan oleh Mbak Nei ini sebenarnya harusnya kalau everything going well gitu ya, maka harusnya bisa changing environment around you gitu ya. Jadi kamu bisa merubah itu. Harapannya sih bisa menjawab ya buat Mbak Nay dan teman-teman yang punya situasi serupa. Kita mengawali hari ini dengan sesuatu yang sangat positif gitu ya, bahwa kalau kita mau mengubah dunia, mungkin kita awali dengan mengubah lingkungan terkecil terlebih dahulu gitu ya. Mengubah diri kita dulu, mengubah mindset kita dari yang awalnya mungkin kita hanya sering feeling inferior gitu kan, karena kita ngerasa sering diremehin, tapi terus kita coba kenalin diri kita seperti di pembahasan di Live X beberapa menit yang lalu ya, karena kita sebelumnya juga ada Live X gitu kan, nggak cuma live TikTok. Di Live X kita juga bahas tentang toxic positivity, yang kebetulan di salah satu caranya untuk kita bisa berubah gitu ya, dari yang awalnya suka bilang nggak apa-apa, baik-baik aja, aku harus kuat, itu ternyata sebenarnya kita belum sempat buat ngevalidasi perusahaan kita gitu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa tonton, bisa dengerin di @psikologi diri, di X-nya @psikologi diri gitu kan. Atau juga bisa tonton di rekamannya di Spotify harusnya ya. Coba kalian cek di Spotify-nya Berbinar, karena rekamannya di X itu kan nggak bisa bertahan lama, jadi kalian bisa juga dengerin ulang di Spotify Berbinar di sana gitu ya. Kalau nggak salah sama kok, namanya juga Berbinar Reserve Indonesia, coba ketik aja di Spotify kalian. Nah, kalau yang ini tadi tentu harapannya ini bisa nunjukin bahwa kita bisa bangkit, berubah jadi orang yang lebih baik. Nggak cuma bikin kita jadi lebih baik, tapi bikin orang-orang di sekitar kita yang awalnya suka ngeremehin jadi bisa lebih apresiatif terhadap orang-orang di sekitarnya gitu. Terima kasih Kak Anai atas pertanyaannya, mudah-mudahan bisa menjawab. Tapi kalau ada yang mau di follow up dari jawaban saya, boleh banget langsung ketik di bawah ya. Atau kalau mau requesting for ngobrol lewat mic atau lewat voice gitu, boleh banget buat send the invitation gitu ya, atau send the request. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya.
Coba kita sambil scroll di sini. Tadi yang belum saya sapa ada Kak All in One 3962, ada Kak Nikade, ada Susilawati, selamat malam, ada Surya Jawir, ada Anna Bahri. Oh, ini ada lanjutannya nih, jatuhnya masih sehat atau toksik. Nah, makanya kembali kepada kitanya gitu ya. Kalau tadi kan ngejar achievementnya sampai di titik kita paham kapan waktu istirahat, kapan kita waktunya untuk berhenti sejenak buat me time. Nah, itu masih tahap yang sangat normal, sangat sehat secara psikologis dan sehat secara fisik ya. Karena kalau kita tahu kapan kita harus berlari dan kapan kita harus ngerem gitu kan, kapan kita harus, kalau ibarat layang-layang, kapan kita harus tarik, kapan kita harus ulur, maka kita jadi paham kapan diri kita ngasih sinyal ke diri kita bahwa ini waktunya buat kita ambil nafas sejenak, beristirahat, melakukan sesuatu yang membahagiakan, dan jadi kita jadi lebih sehat, jadi nggak toksik. Tapi kalau jadinya kita ngejar achievement karena kita juga lupa tentang pentingnya kesehatan buat diri kita, kita akhirnya menjadi mengarah kepada toksik gitu kan. Akhirnya itu yang nggak bagus. Nah, makanya sekarang penting buat Mbak Nay dan teman-teman yang punya situasi serupa gitu kan, pernah diremehkan sebelumnya tapi kemudian sekarang mencoba membuktikan bahwa sebenarnya kamu ada dan kamu hebat. Nah, kamu sekarang ada di titik yang mana? Apakah kamu sempat buat bernafas, berhenti sejenak buat me time, atau kamu benar-benar yang lupa diri sampai kamu akhirnya sering-sering tipes, kamu bahkan sering mah sampai bahkan asam lambungmu keluar gitu kan. Nah, apakah kamu di titik yang mana? Kalau kamu bisa enjoy the moment, kamu bisa menikmati prosesnya, bahkan kamu mengejar achievement tapi kamu juga bisa menikmati achievementnya, itu artinya kamu masih di tahap yang normal, masih yang sehat, masih yang kamu bisa oke dengan itu. Tapi kalau kamu mengejar achievement tapi kamu sendiri sampai nggak bisa menikmati achievement itu, kamu masih ngerasa hampa, kamu nggak tahu gimana bahagianya dipuji oleh orang lain karena kamu berhasil memperoleh sebuah hal yang positif. Nah, itu kamu perlu untuk belajar memvalidasi perasaan-perasaan yang kamu miliki gitu. Karena sedih, bahagia, senang, kecewa, marah itu bagian dari kehidupan manusia. Emosi positif, emosi negatif, dan semuanya harus dikenali, dipahami, dirasakan, dan ya harus direspon sesuai dengan emosinya. Jangan sampai kalau kita ngerasa emosinya lagi negatif, lagi tidak baik-baik saja, lagi nggak sehat, terus kita fokus sama hal yang lain untuk mengabaikan, membiarkan, atau kita paksa diri kita untuk tidak merasakan rasa sedih, kecewa, dan marah itu, tapi kita fokus untuk berlari terus mengejar sebuah capaian, achievement gitu kan. Nah, itu artinya kita sudah mulai di titik yang toksik. Nah, itu coba kenali dulu kira-kira kamu ada di titik yang mana gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab juga ya buat tambahan pertanyaan dari Kak Nei. Selamat malam juga buat Kak Rini _AZZ, Atin Tari, Kak Nadia Syantik, Nada Syantik, ada Kak Titik, ada Kak Angkasa, Kak Dina F2, Kak Johanna, ada Kak Suroso, Pujiono, Kak Johan, Kak Garnisa, Kak Imas, Ibu Ratu, Hartatik, Nining, Yuningsi, Wijaya Ai, Gopus, Maer, Panggil Aku Afga, Yuni Donggoran, Fitri Samusir, Kevin Mustar, Mami Mei, ada Kak ITO, ada Agus Makmur, ada RTRW, Faili, Yaya, ada Lonceng, aku nggak tahu ini bacanya apa juga, ada Kak Nisa Beauty, ada Kak Strip, Kak Say My Name, Ray Club, Shalom Approve. Ada pertanyaan dari Kak G atau Kak G gitu ya. Kalau motivasinya dari rasa ingin membuktikan, apakah itu bisa berdampak ke kesehatan mental dalam jangka panjang, Mas Dani? Rasa ingin membuktikan ini harus diukur gitu ya. Jadi seperti saya bilang tadi, divalidasi dulu nih. Kalau di titik tertentu setelah kita mencoba mencapai sesuatu, kan kita tadi diremehin nih. Kalau masih nyambung sama pertanyaan yang tadi ya, sama pertanyaan Kak Nei ya, Kak G ya. Jadi kalau ternyata rasa ingin membuktikannya itu ternyata haus terus gitu ya, maksudnya haus terus itu unfinished situation gitu ya, maka itu harus kita mulai bertanya ke diri kita gitu ya. Jadi setiap kita diremehkan lalu kita mencoba untuk mencapai sesuatu tapi kita merasa nggak pernah puas dengan capaian kita,
dan itu membuat diri kita nggak bisa menikmati lah. Itu tuh ada momen dimana kita nggak bisa nikmatin. Kalau kita selalu ingin memperbaiki diri kita, ingin mencoba sesuatu yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, itu boleh, nggak ada yang salah. Tapi kalau dalam proses momennya ternyata kita itu nggak menikmatin, kita nggak ikutin ngerasa bahagia, tapi kita terus-terusan ingin membuktikan, jadi akhirnya eh, apa ya, abstrak banget gitu akhirnya. Jadi akhirnya kita nggak tahu kita ingin membuktikan ke siapa. Nah, targetnya itu harus jelas. Kita ingin membuktikan apa, kepada siapa, sampai di mana titiknya. Makanya perlu ada target sih itu. Nah, kalau sekedar rasa ingin membuktikan, itu kan seperti kita punya sebuah kalimat tanpa objek gitu kan. Saya ingin membuktikan. Membuktikan apa gitu kan. Harus dikasih objek di belakangnya. Subjek, predikat, objek tuh. Objeknya apa? Itu ditanamkan ke dalam pikiran kita juga nih. Kalau memang kita tanpa objek, nah ini yang berbahaya gitu kan. Objeknya apa? Objeknya ada, apakah berupa waktu, berupa level nasional, internasional mungkin, apakah ada person tertentu kita ingin di-acknowledge oleh seseorang, itu harus ada titiknya gitu kan. Nah kalau tidak ada titiknya, itu yang berbahaya sebenarnya. Kita jadi apa ya, unfinished job, unfinished problem gitu ya. Jadi masalah yang berjangka panjang. Betul, jadi akhirnya terjawablah pertanyaan dari Kak G bahwa ini akan berdampak kepada kesehatan mental kita, kesehatan psikologis kita, jadi akan terpengaruh banget gitu kan. Terpengaruh seperti apa ya? Karena ini sesuatu yang nggak bisa kita nikmatin, maka akhirnya cenderung malah menambah jumlah stres yang kita rasakan. Sebelum jauh ya, stres itu tidak selalu negatif ya. Ada dua macam stres, stres positif dan stres negatif. Stres negatif ini sering diistilahkan sebagai distress gitu. Nah, distress ini atau stres negatif ini kalau terus-terusan numpuk, ini kita bisa jadi bakalan apa ya istilahnya, cangkang atau wadah yang buat kita nyimpen atau kita sementara buat menampung stres negatif itu kan ada batasnya nih gitu kan. Nah, kita juga nggak tahu nih batasnya itu seberapa, karena sekali lagi kita bahas adalah tentang psikologi. Psikologi ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasa, tidak bisa kita pegang gitu kan. Tidak ada wujud fisiknya gitu kan. Sehingga kalau kita ngomong cangkang, wadah, atau gelas yang kita mau gunakan untuk menyimpan stres negatif ini penuh, kita juga nggak tahu eh, tinggal berapa senti, berapa mililiter lagi nih isi yang bisa kita tampung di sana. Maka kalau sudah tumpah dari wadah itu ya otomatis akan ada yang namanya orang yang akan dirugikan, atau bahkan diri kita sendiri yang dirugikan. Ya stres berkepanjangan atau stres berat, atau bahkan di titik tertentu sampai di titik yang depresi gitu kan. Beberapa orang mungkin memaknainya juga dalam hal aku nggak bisa ngerasain bahagianya kayak gitu. Karena kamu ngerasa hampa atau apa, perasaan tumpul mungkin ya, atau karena kamu nggak pernah ngelatih itu, nggak pernah mencoba untuk belajar mengenali, memvalidasi perasaan yang kamu rasakan, otomatis akan ada dampak jangka panjangnya. Bahkan mungkin sebenarnya dampak jangka panjang ini nggak tiba-tiba terasa, tapi sudah ada sinyalnya sejak jauh-jauh hari. Udah ada dampak jangka pendek-pendeknya gitu kan. Mungkin kamu ngerasa mulai pusing, kamu mulai sulit tidur, kamu sering mimpi buruk mungkin, bangun pagi selalu terasa pegel-pegel semua gitu, karena kamu kerjain semuanya, kamu ambis pengen ngerjain semuanya sampai malam, sampai mungkin pagi hari kamu istirahatnya cuma 2 jam doang gitu kan. Bahkan kamu tidak pernah punya waktu selama 1 minggu buat dirimu sendiri untuk melakukan sesuatu yang membahagiakanmu gitu kan. Mungkin kamu punya hobi tapi tiba-tiba kamu lupa bagaimana cara melakukan hobimu. Karena ada seperti itu ya, dulunya mungkin suka bikin musik, bikin lagu, sekarang jadi sama sekali nggak punya waktu buat bikin musik atau bikin lagu. Yang dulunya suka ngelukis, sekarang jadi sama sekali nggak punya waktu buat ngelukis. Nah, itu salah satu tanda-tanda kecilnya. Hal yang membahagiakanmu mulai perlahan kamu lupain. Kamu fokus pada hal-hal yang mungkin kamu nggak tahu ujungnya di mana. Nah, kalau ini terus-terusan numpuk, kamu nggak sempat buat nyeimbangin antara stresmu dengan kebahagiaanmu gitu, maka otomatis one day akan menunggu ini semacam bom waktu. Kamu akan jadi nggak cuma stres, tapi bahkan mungkin di titik tertentu depresi, atau bahkan di titik tertentu kita nggak tahu nih se-vulnerable apa diri kita secara psikologis gitu kan.
kita nggak tahu apakah kita termasuk orang yang akan punya potensi untuk punya kepribadian yang pecah mungkin ya, atau split personality, atau mungkin dissociative disorder gitu kan, dissociative identity disorder maksud saya gitu kan, atau mungkin orang banyak yang bilang berkepribadian ganda. Itu awalnya semua dari situ gitu. Jadi jangka panjangnya sangat mengerikan, tapi kalau bisa kita atasi sejak dini, maka nggak ada salahnya buat kita mencoba untuk menyelesaikannya satu persatu, menyembuhkannya, konsultasi, curhat sama temen, cari solusinya, melakukan sesuatu yang membahagiakan. Atau bahkan mungkin kamu kalau memang tidak bisa melakukan semuanya sendirian, kamu malu cerita sama teman, kamu bisa langsung berangkat ke profesional di bidangnya, ke psikolog, psikiater mungkin gitu. Atau mungkin di titik tertentu kamu mungkin mau coba semacam ngundang temanmu buat ngobrol. Selama ini kamu lama nggak ngobrol, karena kamu sekarang ngobrol lagi, ya mirip-mirip konsep reunion gitu ya mungkin ya, atau apapun yang mungkin bisa membuat kamu jadi lebih baik. Nggak ada salahnya buat itu. Jadi semoga ini jadi salah satu informasi berharga ya buat teman-teman yang selama ini nggak sempet buat ngerasain senengnya mencapai sesuatu karena terlalu sibuk untuk mengejar sesuatu, dan kamu lupa untuk bisa ngerasain kebahagiaan di dalamnya gitu. Jadi tanda-tanda awalnya harus mulai kamu kenali. Rasa stres itu, pusingnya segala macam, karena kalau kamu biarkan itu terus-terusan menumpuk, yang dirugikan pada akhirnya adalah kamu, dan kamu nggak akan pernah bisa ngerasain capaian yang kamu rasain gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Dan we are at the end of the show. Sorry banget buat teman-teman yang di bawah-bawahnya mungkin tadi sempat bertanya, tapi kita sudah 20.31, waktunya sangat terbatas banget ya. Mungkin keep the question for the next episode, tolong besok ditanyain lagi di episode selanjutnya. Makasih banyak buat Naik dan G gitu kan yang sudah bertanya, dan makasih banget buat kalian semuanya sudah nonton. Waktu kita sangat terbatas banget, tapi bukan berarti this is the end of the berarti acara dari Berbincang Indonesia, tapi kita bisa banget buat ngobrol lagi next time di episode selanjutnya di hari Minggu jam 8 malam Indonesia Barat. Karena berbinar selalu ada buat kamu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.